Puluhan ribu supporter timnas sudah padati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia dipastikan pakai jersey keberuntungan. Pelatih Australia puji habis-habisan ketum PSSI Erick Thohir. Justin Hubner dipastikan main, tegaskan tak gentar hadapi Australia. Vietnam tiba-tiba tantang timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia rupanya tidak asal-asalan dalam memilih jersey yang dipakai untuk bertanding. Manajer Timnas Indonesia yakni Sumarji menyebut ada ritual khusus sebelum menentukan jersey pilihan. Indonesia memakai jersey putih ketika bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jersey putih juga menyertai hasil apik Indonesia di markas Vietnam beberapa waktu lalu dan menang 3-0. Nah, Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Australia di matchday kedua grup C di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Idealnya sebagai tuan rumah, Indonesia memakai jersey utama. Jersey kandang Timnas Indonesia adalah merah-merah dan tandang ialah putih-putih. Namun belakangan seragam kedua yang berwarna putih lebih bertuah untuk tim berjuluk Garuda itu. Timnas Indonesia tidak pernah kalah ketika memakai jersey putih-putih. Sejak pergantian aparel dari Mers ke Erspo pada Maret 2024, Garuda menang 2 kali dan seri sekali. Dengan seragam putih-putih, Timnas Indonesia memetai Timnas Vietnam 3-0, menghajar Timnas Filipina 2-0, dan mengimbangi Timnas Arab Saudi 1-1. Pemilihan warna jersey untuk Timnas Indonesia dan juga Australia telah ditentukan dalam Match Coordination Meeting atau MCM pada Senin 9 September 2024. Dan hasilnya, Timnas Indonesia akan menggunakan jersey keberuntungan yakni putih-putih. Instingnya apa yang terbaik buat Timnas Indonesia? Karena jersey itu bagian dari ritual yang harus dijalankan, kata Sumarji. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat sudah dipenuhi oleh supporter Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Ya, Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Australia dalam matchday kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akun media sosial Timnas Indonesia telah mengabarkan pada Minggu 8 September 2024 tiket pertandingan melawan Australia sudah habis terjual. Pelatih Australia yakni Graham Arnold mengakui bahwa keberadaan supporter Timnas Indonesia dapat mempengaruhi dan juga bisa membuat Harry Souther dan kawan-kawan tertekan. Soal court, memang saya pikir Timnas Indonesia sebagai tuan rumah akan mendapatkan dukungan dari supporter, ujar Graham Arnold. Itu bisa memberikan pressure, namun untuk atmosfer bisa saja berdampak kepada kedua tim, baik tuan rumah maupun tim tamu. Namun kami sudah terbiasa menghadapi ini, jelas Graham Arnold. Kami sudah melihat Timnas Indonesia bermain. Kami melihat kekuatan dan gaya permainan yang diterapkan mereka, tutur arsitek berusia 61 tahun tersebut. Sementara itu, bek Australia yakni Aziz Behich telah mengantongi kekuatan Timnas Indonesia. Mantan pemain Al Nassr itu bahkan sudah gatal ingin beraksi di SUGBK. Kami tidak sabar dengan atmosfer yang katanya sangat seru. Semoga pertandingan berjalan dengan baik untuk kami. Jadi kita lihat saja bagaimana pertandingan nanti, tutur Aziz Behich. Australia sedang mencari pelampiasan, sebab tim berjuluk Socceroos itu dibuat terluka oleh Bahrain dalam matchday pertama grup C dengan kekalahan 0-1 pada 5 September 2024 di kandang sendiri. Pelatih Australia yakni Graham Arnold memuji kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketum PSSI jelang duel lawan Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia bakal jadi lawan kedua Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Australia datang ke Jakarta dengan modal kurang baik. Pasalnya, Australia kalah dari Bahrain di kandang sendiri dan juga di laga perdana. Sementara Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim Garuda sukses mengantongi 1 poin dari markas Arab Saudi di laga perdana juga.
Tentu hasil tersebut membuat Australia tidak akan meremehkan timnas Indonesia. Graham Arnold bahkan memuji sosok Erick Thohir sebagai otak di balik kebangkitan timnas Indonesia. Sejak memimpin PSSI pada 2023, Erick Thohir sukses membawa timnas Indonesia berprestasi di berbagai turnamen. Pelatih 60 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang sangat kaya. Selain itu, Erick Thohir dinilai jadi sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di sini, di Indonesia, mereka punya ketua PSSI Erick Thohir yang sangat kaya. Dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola, kata Graham Arnold. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di negara kami Australia, lanjut Graham Arnold. Di bawah Erick Thohir, timnas Indonesia juga berhasil bangkit dalam waktu yang cepat. Salah satu strategi dari ex-presiden Inter Milan tersebut adalah naturalisasi pemain diaspora Eropa. Di tangan Erick Thohir, program naturalisasi Indonesia semakin masif. Vietnam menjadi tim Asia Tenggara yang paling menanti hasil timnas Indonesia versus Australia. Ya, timnas Indonesia menjamu Australia dalam laga kedua grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam disebut paling menanti karena partisipasi Indonesia saat ini mirip dengan pengalamannya di fase yang sama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang mampu melaju hingga putaran ketiga. Timnas Vietnam berada di grup B bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Oman, dan juga Cina. Kecuali Oman, semula lawan Vietnam itu sama dengan rival Indonesia di grup C saat ini. Skuad Garuda kali ini mendapatkan Bahrain yang serumpun dengan Oman. Pada laga pertamanya di kandang Arab Saudi 2 September 2021, Vietnam sempat unggul cepat lebih dulu, tetapi kemudian meregang kalah 3-1. Saat itu Arab Saudi dilatih oleh Hervé Renard, sedangkan Vietnam diasuh oleh Park Hang-seo. Di putaran ketiga kali ini, Arab Saudi juga menjadi lawan pertama timnas Indonesia, satu-satunya tim Asia Tenggara yang masih bertahan. Bertolak belakang dengan Vietnam, tim Merah Putih justru berhasil membawa pulang poin 1 dengan hasil 1-1 di Jeddah setelah unggul lebih dulu. Pada laga keduanya, menghadapi Australia di depan pendukung sendiri di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi 7 September 2024, Vietnam awalnya sangat percaya diri. Tim berjuluk The Golden Star Warrior itu memang cukup gesit meladeni Australia sebelum dibobol oleh Raihan Grant menit ke-43 berkas asis Ajrin Hujarsik. Vietnam akhirnya menyerah 0-1 kepada Australia. Kedua nama penting dalam gol tunggal Australia itu tidak lagi masuk dalam skuad pilihan Graham Arnold yang akan menghadapi timnas Indonesia kali ini. Dalam konteks lawan yang pernah sama-sama dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia kini unggul dari Vietnam. Namun performa timnas Vietnam yang hanya kalah 0-1 dari Australia menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Jair dan kawan-kawan dituntut lebih baik dari hasil Vietnam itu minimal memetik 1 poin. Timnas Indonesia yakni Justin Hubner mengaku tidak takut jelang melawan Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner memastikan timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga di hadapan publik sendiri saat menghadapi Australia. Australia negara kuat, tapi kami tidak takut siapapun. Kami akan berjuang besok dan melakukan persiapan bagus dan kami akan melakukan apapun untuk melakukan Australia. Kami akan berjuang keras, lihat besok apa yang terjadi, ucap Justin Hubner. Justin Hubner juga memastikan kondisinya siap tempur. Pemain Wolverhampton Wanderers itu menyatakan siap untuk bermain di Stadion GBK. Perasaan bagus, setelah dari Cerezo, latihan di sana lebih berat dari Inggris. Semua orang meremehkan level di Jepang, beda dari Eropa kebanyakan. Saya lebih fit dari sebelumnya. Sekarang saya merasa baik dan siap untuk bermain besok, kata Justin Hubner. Justin Hubner bisa kembali bermain setelah absen karena sanksi akumulasi kartu. Kehadiran pemain berusia 20 tahun itu jadi tambahan kekuatan untuk meladeni Australia yang lebih difavoritkan. Justin Hubner kemungkinan akan mengisi posisi bek tengah kiri. Saat melawan Arab Saudi, posisi ini ditempatkan oleh Calvin Verdong yang berposisi asli sebagai bek sayap. Timnas Indonesia dan juga Australia sama-sama memburu kemenangan pertama di laga nanti. Di laga pertama, tim Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi, sementara Australia justru takluk 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri.
Tentu harapannya semoga Justin Hubner bisa dimainkan dan tentu bisa memberikan dampak yang positif bagi skuad Garuda untuk bisa mengalahkan timnas Australia. Seperti diketahui, 3 poin menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang sangat baik. Dia diharapkan bisa tampil cemerlang dan juga bisa mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Kemungkinan besar Justin Hubner akan berduet dengan Jai Itzes dan juga Rizky Ridho di lini pertahanan skuad Garuda. Dia akan mengawal Martin Paes dan kawan-kawan untuk tidak kebobolan.